Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semua yang menonton video ini. Perkenalkan, saya Indrawana dengan NPM 0323011032. Saya berasal dari kelas B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Buton. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar tips mengenai bagaimana sih cara untuk membuat Google Formulir atau contoh soal online. Langsung saja pada cara yang pertama. Untuk langkah pertama, masuk saja ke dalam aplikasi Google Chrome, tetapi pastikan dulu bahwa teman-teman itu sudah login ke akun email teman-teman sendiri. Pastikan dulu seperti ini. Nah, setelah login di kolom untuk masuk membuat Google Formulir, kita perlu masuk ke dalam aplikasi Google Drive terlebih dahulu. Untuk masuk ke aplikasi Google Drive, kita bisa ketik pada kolom pencarian Google Drive, atau kita bisa juga mengklik menu ini dan di sini kita pilih Drive. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Lalu kita pilih menu New atau baru. Di sini kita pilih Google Forms, Google Formulir. Nah, nanti akan muncul pilihan seperti ini. Tampilan seperti ini. Nah, untuk membuat soal online, caranya itu cukup mudah. Di sini nanti akan saya buat dua bagian, yang mana halaman pertama adalah untuk login atau untuk mengisi data diri, dan halaman yang kedua adalah untuk mengerjakan soal. Langsung saja pada bagian formulir tanpa judul, kita ganti menggunakan misalkan soal ulangan PKN. Deskripsi juga kita isi, contohnya seperti ini. Lalu setelah seperti ini, kita masukkan saja di sini pilihan pertanyaan. Contohnya itu untuk mengisi data diri, yaitu nama lengkap. Untuk jawabannya kita masukkan saja jawaban singkat atau short answer. Lalu jangan lupa untuk mengklik wajib diisi. Nah, selanjutnya untuk menambahkan pertanyaan selanjutnya, kita bisa klik add question atau tambahkan pertanyaan. Lalu akan muncul seperti ini. Misal yang kedua yang ingin diisi yaitu contohnya kelas. Pada jawabannya kita pilih saja short answer atau jawaban singkat. Lalu jangan lupa juga untuk mengisi wajib diisi. Nah, selanjutnya untuk membuat lembar baru, caranya kita pilih bagian opsi yang paling bawah yang ini, add section. Nanti akan muncul bagian 2 seperti ini. Nah, untuk menambahkan pertanyaan, kita bisa klik ini. Oke. Judulnya bisa kita ganti. Pilihlah jawaban yang tepat.
Nah, pada pertanyaan kita contohnya lambang negara Indonesia adalah di sini opsinya kita bisa mengisi misalnya Nah, untuk menambahkan opsi yang kedua, kita pilih ini. Begitupun seterusnya. Nah, setelah membuat soal seperti ini, setelahnya kita akan tambahkan jawaban yang benar agar nantinya ketika siswa selesai mengisi dapat langsung muncul nilai dari siswa yang telah mengisi soal atau kuesioner. Caranya pertama kita masuk ke pilihan pengaturan, lalu setelah itu akan muncul menu-menu seperti ini. Di sini dalam bahasa Inggrisnya bisa kita ubah nanti ke bahasa Indonesia. Nah, pada menu umum kita batasi hanya satu tanggapan, artinya setiap siswa hanya bisa memiliki satu kali kesempatan untuk mengisi soal. Nah, pada menu presentasi, selanjutnya pada menu presentasi kita pilih menu acak agar nanti pertanyaannya itu ketika siswa mengerjakan soalnya itu tidak akan sama atau teracak. Selanjutnya terakhir pada menu kuis kita aktifkan, lalu pilih pada rilis nilai kita pilih segera yang ini, kita aktifkan. Lalu untuk responden hanya bisa melihat point value atau melihat nilai poin saja. Jadi dua yang di atasnya ini kita matikan seperti ini. Setelah itu, kalau sudah pengaturannya kita simpan. Nah, setelah kita membuat settingnya seperti tadi, nanti pada soalnya akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan mengisi jawaban yang benar, answer key atau kunci jawaban. Kita pilih jawaban yang benar dari lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Lalu jangan lupa untuk mengisi poin. Karena di sini saya akan membuat 5 soal, maka setiap soal itu akan bernilai 20 poin. Kita isi saja 20 poin. Nah, bisa menggunakan tanda panah ini untuk menambah poinnya atau yang di bawah untuk mengurangi. Setelah seperti ini kita pilih selesai. Nah, dan jangan lupa untuk mengisi soal wajib diisi seperti ini. Kalau sudah, kita tambahkan lagi soal kedua dengan memilih add question seperti ini. Nanti akan muncul lagi soal di bawahnya seperti ini. Nah, kalau kita mengisi wajib diisi, nanti soalnya akan muncul tanda bintang merah seperti ini. Selanjutnya untuk soal kedua, kita masukkan saja contohnya.
Nah, contoh soal yang kedua yaitu ketuhanan yang Maha Esa adalah bunyi dari sila ke. Nah, optionnya di sini kita masukkan optionnya. Selanjutnya add option. Nah, seperti ini. Jangan lupa juga untuk dikunci jawabannya. Answer K. Pilih jawaban yang benar. Lalu masukkan poinnya 20 seperti tadi. Setelah itu pilih selesai dan jangan lupa juga untuk mengisi wajib diisi. Nah, untuk soal ketiga, 4, dan 5 kita lakukan seperti soal sebelumnya. Kita klik lagi ini lalu masukkan soal selanjutnya. Nah, di sini sudah ada 5 contoh soal tentang mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Sudah ada 5 contoh soal. Nah, kalau misalnya kita ingin memasukkan gambar ke dalam contoh soal itu, caranya gampang. Misalnya kita ingin memasukkan gambar ke dalam soal, tinggal kita klik saja gambar yang berada di samping soal ini, dan kita bisa browse melalui file kita sendiri seperti ini. Kalau kita ingin menambahkan gambar ke dalam pilihannya, maka pada option tinggal kita tekan add image seperti ini. Oke, setelah kita sudah selesai membuat contoh soal seperti ini, kita geser ke atas, lalu kita klik menu send atau kirim. Nah, di sini ada pilihan kirim melalui via email atau kirim melalui tautan. Di sini kita akan pilih menu tautan. Lalu kita pilih shorten URL atau perpendek URL. Lalu kita copy. Nah, setelah kita copy, kita bisa setelah kita perpendek URL, kita copy. Nah, nanti hasil yang akan kita copy bisa kita bagikan ke WhatsApp, email, atau dimanapun tempat kita mencari responden seperti itu. Nah, setelah kita bagikan link yang telah kita copy tadi kepada responden, selanjutnya. Nah, di sini sudah ada 3 responden tentang soal kita lihat saja. Nah, untuk melihat nilai responden, tinggal kita klik bagian sini, lalu kita pilih create new spreadsheet atau membuat apalagi Word, lalu kita pilih create. Nah, setelah itu nanti akan masuk seperti ini. Jadi di sini sudah ada 3 responden. Yang Hendra menjawab benar 80 dari 100 dan Indriwana 60 dari 100. Dan di sini ada Reva Nadia menjawab benar semua. Di sini kita bisa lihat semua data-data siswa yang menjawab dengan benar. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat sudah ada 3 respon, lalu insight-nya juga bisa kita lihat di sini poin-poin yang didapatkan dari rata-rata nilai media. Lalu selanjutnya di sini ada juga nama-nama dari responden-responden yang telah mengisi kuesioner atau soalnya. Selanjutnya di sini ada data kelas berapa siswa yang telah mengisi. Selanjutnya adalah jawaban yang tepat. Di sini ada yang memilih jawaban yang tepat. Selanjutnya paling seperti ini. Nah, untuk melihat selanjutnya kita pilih pada individual. Di sini kita bisa lihat soal yang dijawab oleh siswa kita, ya, jawaban mana yang benar dan jawaban mana yang tidak benar. Jadi dari sini kita bisa melakukan penilaian terhadap siswa kita seperti itu. Oke. Selanjutnya yaitu di sini pada menu
question, kita bisa melakukan feedback kepada responden atau siswa kita. Misalnya kita ingin memberikan pujian atau saran seperti itu. Nah, mungkin itulah semua penjelasan singkat tentang tips untuk membuat Google Form atau contoh soal online. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.